Halo para Croters, gimana? Uang bulanan aman? Apa udah habis sebelum gajian? Kali ini saya akan membahas film psikopat lagi yang berjudul Surveillance. tahun 2008. Gimana ceritanya? Jika tontonnya Lira Kusia. Kisah diawali dengan adegan sebuah keluarga yang dimana keluarga ini dibantai dengan tidak manusiawi tepat di saat mereka sedang tertidur. Dan inilah Surveillance. kisah ini sendiri akan berfokus kepada dua agen FBI, ada Sam dan Anderson. Mereka berdua akan menangani sebuah kasus pembunuhan tragis yang berada di awal film, yang dimana pelakunya adalah seorang misterius bertopeng. Sesampainya di kantor polisi setempat, mereka disambut dengan Kapten Billings dan dua anak buahnya dan satu wanita yang bekerja sebagai staf. Kapten Billings menjelaskan bahwa ada 3 saksi mata yang sempat bertemu bahkan berhasil selamat dari pelaku bertopeng tersebut. Di antaranya ada anak kecil imut bernama Stephanie dan ada wanita bernama Bobby. Bahkan ada seorang polantas yang terluka akibat baku tembak secara langsung dengan pelaku bertopeng sekaligus anak buah dari sang kapten bernama Bennett. Mereka berdua pun langsung memulai interogasi, dimulai dari Bennett karena memang sempat baku tembak secara langsung dengan pelaku tersebut. Pagi itu, Bennett sedang bersama rekannya bernama Jim. Terlihat mereka sedang berlatih tembak dengan sasaran seadanya dan juga dilakukan seenak jidat di pinggir jalan. Yang jelas, itu menyalahi aturan dan juga ilegal. Di saat itulah ada seorang kurir yang mengatakan ada kejadian mengenaskan di salah satu rumah yang diantar, yang membuat Jim dan Bennett pun segera mengeceknya. Sesampainya di TKP, mereka dikejutkan dengan 2 jasad yang terbunuh secara tragis. Yang usut punya usut, itu adalah rumah korban yang di awal film. Setelah melapor ke tim forensik, mereka berdua kembali menjalankan tugas berpatrolinya, yang dimana ketika ada sebuah mobil yang sebenarnya tidak terlalu kencang, namun Bennett dengan seenak udel langsung menembak ban mobil tersebut. Yang jelas itu adalah aksi yang sangat keterlaluan dan sangat berbahaya. Dengan alasan telah terjadi pembunuhan, mereka berdua mengecek pengendara mobil itu selayaknya penjahat, padahal belum ada pengecekan terlebih dahulu. Get down on the fucking ground. Get down on the fucking ground now! Whoa, ma'am, please return to the vehicle. Please don't shoot me, officer. Please don't shoot me. Karena tidak ditemukan bukti apapun, Jim dan Bennett langsung pergi seenaknya tanpa membantu pengendara itu mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Sampai di sini bisa kita simpulkan Jim dan Bennett bukanlah contoh polisi yang baik dengan bertindak seenaknya tanpa mematuhi prosedur yang berlaku. Beralih lagi ke saksi yang kedua, yaitu adik Stephanie yang sedang ingin berlibur bersama keluarganya. Ada ibu, kakak, dan juga ayah tirinya, yang ketika sedang asik melihat-lihat pemandangan, ada sebuah mobil biru yang tadi sempat ditilang dan ada van putih di belakangnya. Namun di sana juga terlihat ceceran darah di kolong mobil. Sempat ingin memberitahu kepada ibunya, namun sayang sang ibu sedang asik bernyanyi-nyanyi dengan suami barunya. Kemudian beralih ke saksi yang ketiga, yaitu bernama Bobby, yang dimana dia dengan sang pacar sedang ingin membeli benda haram yang memabukkan di tempat langsung sang bandar. Yang dimana ketika sang bandar sudah teler parah akibat barangnya sendiri, Bobby dan sang pacar langsung merampas semua barangnya dan lari dari tempat itu. Kembali lagi pada Jim dan Bennett, mereka yang melihat mangsa empuk, yakni mobil keluarga Stephanie yang sebenarnya melaju dengan kecepatan normal, namun karena sedang gabut, Bennett lagi-lagi menembak ban mobil Stephanie. Dan di sana juga kebetulan ada Bobby dan sang pacar yang hampir saja menabrak mobil adik Stephanie, namun untungnya dia bisa berhenti tepat waktu. Melihat ada 2 mangsa empuk sekaligus, Jim dan Bennett pun menghampiri mereka dengan berniat ingin mempermainkan psikologis korban-korban penilangan tersebut hanya untuk sekedar mendapatkan sebuah kecupan. Don't worry about it. Check out the mom. She looks like that skirt from Woodshop. Oh, all right. Hey. Great.
Where's the fucking fire? All right, come on. Give him a little sugar. Come on. Setelah mendapatkan kecupan, Ade Stephanie melaporkan apa yang dia lihat kepada Jim dan Bennett. Dan karena mendapatkan laporan seperti itu, mereka berdua pun langsung bergegas ke lokasi yang Stephanie maksud. Namun dalam perjalanan tersebut, mereka berpapasan dengan mobil van putih yang dimaksud. Dan membiarkan mobil van tersebut lewat begitu saja. Entah mereka yang terlalu berhusnuzon atau memang mereka tolol aja. Sesampainya di tempat mobil biru tersebut, mereka baru menyadari bahwa mereka sempat berpapasan dengan mobil van yang dimaksud dan segera menyusul mobil van tersebut. Kembali lagi pada Bobby dan pacarnya, terlihat walau dalam keadaan teler, mereka berdua lebih baik daripada Jim dan Bennett. Dan itu dibuktikan ketika Bobby mau berbagi bir dengan keluarga adik Stephanie. Namun ketika sedang membantu keluarga adik Stephanie, ada mobil van berkecepatan tinggi yang datang dan dengan sekonyong-konyong langsung menabrak pacar Bobby dan juga ayah tiri dari adik Stephanie yang membuat mereka langsung tewas di tempat. Tak lama dari itu datanglah Jim dan juga Bennett yang langsung menodongkan pistol ke arah van, yang dimana ketika dilihat terdapat satu sandra yang dibungkus kain. Bennett yang ingin terlihat keren pun dengan berani langsung naik ke atas mobil van tersebut dengan niat memecahkan kaca dari atas. Namun tiba-tiba Bennett pun terjatuh ke dalam mobil van itu, yang rupanya orang yang terbungkus kain itu bukanlah Sandra, melainkan pelaku bertopeng. Yang dimana pelaku itu langsung membungkus Jim dengan kain. Sehingga Bennett yang sudah sadar pelakunya adalah orang yang dalam kain, dengan membabi buta menembak tanpa mengetahui bahwa Jim lah yang ada di kain tersebut. Sementara itu penjahat itu langsung menembak ibu dan kakak Stephanie dan segera lari dari tempat tersebut. Kembali lagi ke alur aslinya, adik Stephanie yang dari tadi bercerita tentang kronologi kejadian versi dia pun ingin ke kamar mandi untuk pipis. Dan bertepatan dengan datangnya Sam yang ingin menghampiri Anderson. Namun ketika ingin masuk ke kamar mandi, adik Stephanie tidak sengaja melihat Sam dan Anderson sedang bermesraan seperti bukan sekedar partner kerja saja. Tak lama dari itu, mereka kembali mendapat laporan tentang pembunuhan di sebuah motel. Dan itu membuat Anderson yang memang sedang menangani kasus pelaku bertopeng itu pun langsung bergegas ke lokasi yang tidak jauh dari mereka. Dengan ditemani dua anak buah dari sang kapten, Anderson pun langsung bergegas ke TKP. Di sisi lain, tiga saksi mata itu pun kembali lagi disuruh berkumpul di suatu ruangan. Dan di saat itulah adik Stephanie membisikkan sesuatu kepada Sam. Dan saat itu juga Sam langsung meminta senjata yang ada di Bennett. Di saat itulah Bennett marah-marah karena menganggap interogasi ini hanya buang-buang waktu saja. Yang seharusnya para agen FBI ini segera mencari pelaku dan menangkapnya. Dan di sini Sam berusaha menenangkan suasana dengan menawarkan Bennett sebatang rokok. Namun Bennett yang sudah terlanjur kesal pun malah bertindak semakin ngelunjak. Sehingga kali ini Sam yang marah. Dan tiba-tiba tanpa diduga-duga, Sam berperilaku berlebihan dengan menembak sang kapten dan bersikap aneh. Sementara itu, Anderson yang sedang menuju ke TKP, di mana petugas yang berada di belakang pun sedang melihat foto-foto dari korban. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada Anderson dan Sam sedang berfoto tersenyum dengan salah satu korban. Dan tiba-tiba maka terkuaklah sudah bahwa penjahat bertopeng selama ini adalah Sam dan juga Anderson. Di sisi lain, Sam memukul Bennett yang ingin memberontak sehingga membuatnya pingsan. Dan sekarang hanya tersisa satu saksi di ruangan, yaitu Bobby. Sementara Stephanie entah kemana. Bobby yang sudah tahu semua itu akhirnya memberikan pertanyaan kepada Sam. Bukan pertanyaan standar seperti mengapa kau melakukan ini semua atau apa yang kamu inginkan. Melainkan Bobby bertanya, pernah tidak kamu melepaskan korbanmu hidup-hidup? Sam pun menjawab, tidak ada yang pernah bisa lari dari dia dengan keadaan hidup. Bahkan dia kesini untuk mengejar tiga saksi mata yang masih hidup. Tak lama dari itu datanglah Anderson yang telah menghabisi dua polisi. Dan mereka pun langsung bermesraan di depan Bobby sambil melepas ikat pinggang untuk digunakan membunuh Bobby dengan cara dicekik. Bennett yang tersadar pun berusaha mengambil pistol sang kapten. Namun sayangnya aksi Bennett diketahui oleh Sam dan tiba-tiba setelah mereka semua terbunuh termasuk ibu-ibu staf yang mati dengan luka sayatan,
kita akan diperlihatkan semua jasad korban yang salah satunya adalah korban yang berada di motel. Yang ternyata ada 3 jasad di sana dan 2 diantaranya adalah agen FBI sesungguhnya. Yang dimana 2 agen FBI itu dibunuh untuk diambil pakaian dan lencananya. Dan yang satunya lagi adalah perempuan yang sempat lari di awal film tadi. Di akhir cerita kita diperlihatkan Stephanie yang sedang melihat ke arah Sam dan juga Anderson. Di mana rupanya Sam membiarkan adik Stephanie hidup bukan karena kasihan atau hal manusiawi lainnya, yang dimana sebenarnya Stephanie sudah mengetahui siapa sebenarnya mereka berdua. Sam sendiri membiarkan Stephanie hidup bukan tanpa perhitungan atau asal membebaskan saja. Tapi seperti yang kita tahu, semua psikopat ingin selalu diakui atas tanda kutip karyanya. Maka dalam banyak kasus psikopat, mereka selalu saja membunuh dengan cara yang sama dan diulang berkali-kali agar para polisi tahu bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Dan itu juga terjadi pada Sam, bahwa dia membiarkan Stephanie tetap hidup untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar dari sekedar hanya membunuh saja. Tamat. Ending yang sangat menstepanikan. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi dengan orang yang baru saja kita temui. Berilah sedikit rasa waspada terhadap orang yang baru kita